Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Zilvia Rahmi, mahasiswa S1 Konversi semester genap, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Palembang dengan NIM 2341057P. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan bahan tugas ujian akhir semester mata kuliah Kalkulus 4 mengenai inverse dan metode eliminasi Gauss. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan apa itu inverse. Secara sederhana, pengertian inverse adalah suatu kebalikan atau lawan dari sesuatu. Inverse digunakan dalam beberapa topik perhitungan matematika seperti fungsi dan matriks. Fungsi inverse sendiri adalah suatu fungsi matematika yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika berbicara mengenai rumus inverse, maka kebanyakan orang akan mengaitkannya dengan fungsi dari inverse, padahal keduanya memiliki perbedaan. Inverse matrix. Inverse matrix menjadi salah satu metode untuk menyelesaikan soal dalam sebuah matriks. Sebelum menggunakan rumus inverse untuk matriks, yang harus dilakukan sebelum mencari inverse, maka harus menentukan determinannya terlebih dahulu. Determinan ialah nilai yang bisa dihitung melalui unsur-unsur matriks persegi. Inverse matriks ini merupakan sebuah kebalikan dari kedua matriks. Apabila matriks tersebut dikalikan, akan menghasilkan matriks persegi. Simbol dari inverse matriks adalah pangkat min 1 dan terletak di atas hurufnya. Untuk mencari matriks sendiri, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan dengan mengubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Kita masuk ke contoh soal. Selesaikan persamaan di bawah ini. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 4. X3 X1 min 4 X2 min 2 X3 sama dengan 2. 5X1 plus 3X2 plus 5X3 sama dengan min 1. Kita masukkan dalam bentuk matriks. Jadi, X1 yaitu 1 plus 2X2 yaitu 2 plus X3 yaitu 1 sama dengan 4. 3X1 dikurang dengan 4X2 min 4 dan min 2X3 sama dengan 2. Min 2X3 sama dengan 2. 5X1 plus 3X2 plus 5X3 sama dengan min 1. Selanjutnya, kita jadikan determinan. Kita masukkan determinannya, min 4 dikali 5 dikurang dengan 3 dikali min 2 dikalikan dengan 1, hasilnya min 14. Kemudian ditambahkan dengan 3 dikali 5 dikurang dengan 5 min 2 dikali min 2 dikalikan dengan 2, hasilnya min 50. Ditambah dengan 3 dikali 3 dikurang 5 min dikali min 4 dikali 1, hasilnya 29. Setelah penjumlahan dari min 14 min 50 plus 29, hasilnya itu min 35. Buat kofaktornya. Kofaktor kita faktorkan dengan 1 dengan A11. Jangan lupa tandanya yaitu plus min plus, min plus min, plus min plus. Kita cari A11 yaitu min 4, min 2, 3, 5. Hasilnya itu min 14. A12 yaitu 3 min 2, 5, 5, hasilnya min 3 dikali 5 dikurang dengan 5 dikali min 2, hasilnya min 25. Selanjutnya A13, 3 dikali 3 dikurang dengan 5 dikali min 4, hasilnya 29. A21,
2 dikali 5 dikurang dengan 3 dikali 1 sama dengan 7. Selanjutnya A22, 1 dikali 5 dikurang dengan 5 dikali 1 hasilnya 0. A23 yaitu 1 dikali 3 dikurang dengan 5 dikali 2 sama dengan min 7. Kemudian A31, 2 dikali 2 dikurang dengan min 4 dikali 1 hasilnya sama dengan 0. A32, 3 dikali 1 dikurang min 2 dikali 1 sama dengan min 5. Selanjutnya A33, 1 dikali min 4 dikurang dengan 3 dikali 2 hasilnya min 10. Setelah kita dapat nilai kofaktor, kita masukkan nilai kofaktornya. Yaitu tadi sudah kita dapatkan min 14, min 25, 29, min 7, 0, 7, 0, 5, min 10. Jangan lupa dengan tandanya plus min plus. Karena tadi hasilnya min, jadi kita masukkan nilai min. Kemudian buat transposnya. Min 4 dengan dibalik baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Min 14, min 25, dan 29 menjadi kolom. Min 7, 07 menjadi kolom. 05, min 10 menjadi kolom. Selanjutnya metode inverse. Inverse-nya yaitu tadi sudah kita dapat hasil dari determinan, kita masukkan ke dalam rumus yaitu min 1/35 dikali dengan inverse-nya tadi. Kemudian kita kalikan dengan B. B yaitu didapat dari hasil persamaan yang tadi. Kita masukkan min 1/35, min 14, min 7, 0, kemudian min 25, 05, 29, 7, min 10 dikali dengan 4, 21, min 1. Kita dapatkan min 1/35. Cara pengaliannya min 14 dikali dengan 4, min 7 dikali 2, 0 dikali min 1. Hasilnya min 70, min 105, 140. Kita kali dengan per 135. Setelah dapat hasilnya min 2, 3, dan min 4. Maka sudah didapatkan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan min 4. Selanjutnya, kita masuk ke metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss adalah metode untuk operasi nilai-nilai dalam matriks. Untuk membuat matriks lebih sederhana lagi. Metode eliminasi Gauss dikembangkan dari metode eliminasi dengan cara menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel untuk mendapatkan nilai variabel bebas. Metode eliminasi Gauss dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss yang lahir pada tahun 1777 sampai dengan 1855. Carl adalah matematikawan kebangsaan Jerman yang berkontribusi dalam geometri, teori bilangan, fungsi, dan teori probabilitas. Eliminasi Gauss yang dikembangkan bermanfaat untuk memecahkan sistem persamaan linier. Eliminasi Gauss mengubah persamaan linier menjadi bentuk matriks, kemudian diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Setelah itu, bentuk matriks diselesaikan dengan substitusi balik. Eliminasi Gauss ini berasal dari operasi matematika pada baris matriks yang dilanjutkan sampai tersisa satu variabel. Metode eliminasi Gauss dipakai untuk menyelesaikan persamaan dalam bidang astronomi. Eliminasi Gauss digunakan untuk sistem persamaan berskala kecil dan besar. Konsep eliminasi ini berdasarkan gagasan mereduksi matriks yang diperbanyak menjadi bentuk sederhana, sehingga sistem persamaan dapat diselesaikan dalam bentuk substitusi.
Kita masuk ke contoh soal. Selesaikan persamaan di bawah ini. X1 plus 2X2 min 3X3 sama dengan 3. 2X1 min X2 min X3 sama dengan 11. 3X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 5. Persamaan di atas menjadi determinan 1X1 1 plus 2X2 2 min 3X3 min 3 sama dengan 3. 2X1 2 min X2 min 1 min X3 min 1 sama dengan 11. 3X1 sama dengan 3. 2X2 plus X3 sama dengan 1 sama dengan min 5. Kemudian matriks yang diperluas menjadi A12, A11, A12, A13 kali B1, A21, A22, A23 dikali B2, A31, A32, A33 dikali B3 menjadi 1, 2, min 3, B1-nya 3, A212, A22 min 1, A23 min 1, B2-nya 11, A31-nya 3, A32-nya 2, A33-nya 1, B3-nya min 5. Selanjutnya kita eliminasikan elemen-elemen pada kolom pertama kecuali A11, yaitu dengan mengurangi baris kedua dengan A21 per A11 dikali baris pertama dan mengurangi baris ketiga dengan A31 per A11 dikali baris pertama determinan. Contohnya A21, yaitu mengurangi baris kedua, yaitu 2 dikurang dengan A21 per A11, yaitu 2 per 1 dikali baris pertama, yaitu 1. Kemudian hasilnya 0. Kemudian selanjutnya A22 min 1 dikurang dengan A21 per A11, yaitu 2 per 1 kali A21 per A11, 2 per 1 dikali 2 sama dengan min 5. Selanjutnya A23 yaitu min 1 dikurang dengan A21 per A11, 2 per 1 dikurang dengan min 3. Hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya B2 yaitu 11 dikurang dengan A21 per A11 yaitu 2 per 1 dikali dengan 3, hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari A31, A32, dan A33 serta B3 dengan cara yang sama seperti kita mencari baris kedua tadi. A31, 3 dikurang 3 per 1 dikali 1 sama dengan 0. A32 sama dengan 2 dikurang 3 per 1 dikali 2 sama dengan min 4. A33 sama dengan 1 per 3 per 1 kali min 3 sama dengan 10. B3-nya min 5 min 3 per 1 dikali 3 sama dengan min 14. Maka didapat A11 sama, A12 sama dengan yang tadi, A13 dan B1 hasilnya sama, tidak diubah. Kita mendapatkan hasil A21 hasilnya 0, A22 min 5, A23 5, B2-nya 5. Selanjutnya A31 0, A32-nya min 4, A33 10, B3-nya min 14. Sekarang kurangi baris ketiga dengan A32 per A22 dikali baris kedua. Nah, selanjutnya A32 sama dengan min 4 dikurang 4 per 5 dikali min 5 sama dengan 0. A33-nya 10 dikurang 4 per 5 dikali 5 sama dengan 6. Kita dapat hasil B3-nya yaitu min 14 kurang 4 per 5 dikali 5 sama dengan 18. Maka sudah didapatkan hasilnya menjadi 1, 2, min 3. Hasilnya 3, 0, min 5, 5. Hasilnya 5, 0, 0, 6, min 18. Selanjutnya, dengan langkah ini matriks koefisien X direduksi
Lalu kolom kanan kita kembalikan ke posisi semula. 1, 2, min 3 dikali X1 sama dengan 3, 0, min 5, 5 dikali X2 hasilnya 5, 0, 0, 6 dikali X3 sama dengan min 8. Dengan substitusi mundur, mulai dengan baris paling bawah, yaitu 6 dikali X3 sama dengan min 18, maka X3 sama dengan min 18 per 6 hasilnya min 3. Setelah didapatkan X3, kita mencari nilai X2, yaitu min 5 X2 plus 5 X2 sama dengan 5. Jadi min 5 X2 sama dengan 5 min 5 X3. X2 maka 5 kurang 5 dikali min 3 per 5 hasilnya min 4. Hasil X2 min 4. Kemudian kita masukkan hasil X2 dan X3 ke X1. X1 plus 2 X2 min X3, X3 sama dengan 3, maka X1 sama dengan 3 min 2 X2 plus 3 X3, maka didapatkan 3 dikurang 2 dikali min 4 X2 plus 3 kali min 3 hasilnya X1 sama dengan 2. Maka persamaan di eliminasi Gauss sudah didapat X1, X2, dan X3-nya. Sekian pemaparan inverse dan eliminasi Gauss saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga video saya kali ini dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.